Pemirsa, kedatangan jenazah korban kecelakaan minibus di Nrekang, Sulawesi Selatan di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Korban sempat hilang di Sungai Matalo selama beberapa hari sebelum ditemukan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Amata Bati Caca tiba di rumah duka di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Amata merupakan korban kecelakaan minibus yang masuk ke Sungai Matalo di Nrekang, Sulawesi Selatan. Beberapa keluarga korban jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan setelah 5 hari menanti kabar dari tim SAR gabungan yang melakukan pencarian korban. Banyak terima kasih atas segala bantuan moral maupun materi, terutama kepada keluarga yang berada di sekeliling tempat kejadian yang sangat memperhatikan kami, baik dari tempat tinggal kami bermalam, dan mereka terjun langsung juga ke lokasi sungai untuk membantu keluarga kami mencari jenazah. Korban Amata berusia 61 tahun dinyatakan hilang pada 20 Maret lalu. Kondisi sungai yang cukup ekstrim sempat menyulitkan tim SAR untuk mencari jenazah korban. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki pengangkut minyak goreng curah terguling saat melintas di Biren, Aceh. Warga sekitar pun datang menyerbu untuk memungut minyak goreng yang tercecer. Sebuah truk tangki pengangkut minyak goreng curah terguling di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh, Kabupaten Biren, Aceh. Kecelakaan bermula saat truk tangki berupaya menghindari tabrakan dengan sebuah bus yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya ribuan liter minyak goreng tumpah ke jalan, parit hingga halaman rumah warga. Warga setempat pun datang mendekat untuk memungut minyak goreng curah yang tercecer. Elak masuk ke jurang, terjadilah tumpahan minyak. Keluarga pun bodoh-bodoh mengambil minyak dari malam. Ada yang memang tumpah ya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara hingga Jumat siang, truk tangki belum dievakuasi. Dari Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, karena tidak sabar mengantre, emak-emak di Demak, Jawa Tengah berebut membeli minyak goreng curah. Demi menghindari kelangkaan, pembelian pun dibatasi maksimal 20 liter per orang. Inilah aksi emak-emak di pasar tradisional Bintoro, Demak, Jawa Tengah sesaat setelah truk penyalur minyak goreng curah tiba di lokasi. Karena tidak sabar mengantre, emak-emak ini langsung menyerbu truk dan berdesakan untuk membeli minyak goreng curah. Petugas yang berjaga langsung mengatur emak-emak agar antrean tetap tertib. Pembelian minyak goreng curah pun dibatasi yakni maksimal 20 liter per orang. Warga mengaku beralih menggunakan minyak goreng curah karena lebih murah ketimbang minyak goreng kemasan. Kemarin baru minyak goreng yang literan itu dinaikkan 25, gorengan saya naikkan 1000 malah enggak laku begitu. Ya, kemahalan katanya biasanya kan 500, padahal ini gandum sudah mahal, naik 200.000 per pasang. Minyaknya udah mahal, bingung kalau dinaikkan enggak nyambung. Langkahnya berapa hari itu? Kalau ini sekitar, kalau yang saat ini sekitar. Antrean ratusan warga juga terjadi di sebuah agen minyak goreng di Tangerang, Banten. Setiap warga hanya bisa membeli minyak goreng curah maksimal 15 kg. Berbekal dirijen, warga Medang Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang antri selama berjam-jam di halaman salah satu agen minyak. Untuk menghindari kericuhan, pihak agen menerapkan nomor antrian bagi warga yang akan membeli minyak goreng curah murah. Setiap warga hanya dapat membeli maksimal 15 kg minyak dengan harga Rp15.500 per kilogram. Kalau di sini yang
kemasan dia kena 1.800 mili, kena 42.500. Oh gitu. Dek, ini apa antri ini udah lama kan nih Dek? Antri udah lama sih dari pagi. Oh gitu. Udah berapa jam nih? Sekarang udah jam berapa nih? Udah lama juga sih, belum dapat antrian juga. Kalau yang subsidi dibatasin, Mbak? Yang curah. Yang curah, Berapa batasnya per orang? 2 tempat, 2 digen. Oh 2 digen ukuran? Ukuran, ya bebas paling maksimal 15 kilo kan. 15 kilo per orang ya? Minyak goreng curah kini menjadi incaran warga karena semakin mahalnya minyak goreng kemasan. Di kawasan ini, harga minyak goreng kemasan mencapai Rp42.500 per 2 liternya. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dea, konten kreator di situs OnlyFans ditangkap polisi. Wanita yang pernah diwawancarai Deddy Corbuzier itu ditangkap karena dugaan penyebaran konten pornografi. Dea ditangkap di Malang, Jawa Timur kemarin, lalu dibawa ke Jakarta oleh tim dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Dea yang membuat konten di situs OnlyFans sempat viral setelah diwawancarai Deddy Corbuzier. Menurut polisi, Dea ditangkap setelah tim patroli siber menemukan konten pornografi yang dijual Dea di situs OnlyFans. OnlyFans adalah platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang bisa mengakses menontonnya karena hanya yang membayar untuk berlangganan saja yang bisa. Ya, kami baru saja mengamankan, mungkin rekan-rekan pernah dengar atau pernah sering lihat mungkin bahkan dengan situs Dea OnlyFans. Tadi malam baru saja kita amankan. Ya. Yang diamankan seorang diri atau nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Diamankan kapan, Pak Dir? Diamankannya kapan? Tadi malam. Tadi malam. Di Malang kita amankan. Di Malang ya. Dan perjalanan ke. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga dirampok. Video yang diambil oleh anak korban sempat viral di media sosial. Sementara menurut para pelaku, aksi jahatnya tersebut karena ingin menagih utang pada korban. Video berdurasi 1 menit ini merekam detik-detik penganiayaan yang dilakukan 3 pria yang diduga perampok. Video ini direkam oleh salah satu penghuni rumah. Korban yang terluka langsung melapor ke kantor polisi. Korban pun mengaku mengenal salah satu pelaku. Tiba-tiba ada suara orang menggedor-gedor kaca pakai batu. Bisa dibayangkan kan sama akang-akang yang ada di sini, posisi gelap, mendengar keributan yang sangat brutal. Bagaimana perasaan saya saat itu dan anak saya? Keributannya seperti apa? Katanya ada ancaman. Iya, memang ada ancaman. Mengancam dibunuh? Mengancam, iya. 3 orang yang diduga perampok ditangkap di hari yang sama. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi yang dilakukan para tersangka ini bermotif untuk menagih utang kepada korban. Dan tindak pidana pengeroyokan, penganiayaan yang disertai dengan pengerusakan yang dilakukan oleh 3 orang terduga, yaitu saudara YM, DC, dan AM terhadap korban saudara SM dan saudari RA. Pihak kepolisian pun kini tengah melakukan penyelidikan terkait adanya penganiayaan, pengeroyokan hingga pengerusakan yang dilakukan ketiga pria. Ketiga terduga pelaku melanggar KUHP pasal 170 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkait kasus pembobolan rumah di Garut, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Prabowo Febrianto, kuasa hukum korban penganiayaan. Selamat sore, Pak Prabowo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Prabowo, polisi menyebut bahwa motif pelaku ini bukan perampokan. Apa betul para pelaku membobol rumah korban untuk menagih utang? Kalau dibilang perampokan, memang betul bukan perampokan, Mbak. Tapi kalau membobol, ini benar sekali. Tetapi kalau menagih utang, bisa saya katakan itu salah, Mbak. Lantas apa motif para pelaku membobol rumah korban?
Saat ini saya lagi berupaya juga berkoordinasi dengan pihak setempat, terutama Polres Garut dan tim penyidik. Pada intinya kalau saya mendengar dari keterangan klien saya bahwa ada sebuah proyek yang mereka lagi rencanakan atau lagi mereka lakukan, dan si pelaku ini tadinya ingin meminta uang proyek tersebut, seperti itu Mbak. Tetapi lantas karena bertamunya itu terlalu larut malam, etika bertamunya mungkin tidak ada ya, jam 1 malam, diutamakan juga ibu ini kan berdua sama anaknya, perempuan semua. Jadi takut untuk membuka pintu tersebut, dan ibu pun udah tidur itu Mbak, seperti itu Mbak. Iya, jadi antara pelaku dengan korban ini saling kenal ya Pak? Tadinya sebelum ibu itu keluar dari rumah kan sempat sembunyi Mbak. Jadi sebelum dia ditemukan, ibu ini sempat sembunyi. Terus pelaku tersebut mengancam ingin menyeret atau membawa anaknya. Otomatis seorang ibu ya membela anaknya, dan mereka ibunya langsung bilang, kalian mau apa? Kenapa ke sini? Ibu itu pada intinya pertama kali tidak tahu siapa yang mengetok-ngetok menggedor rumah itu. Tapi ketika dia keluar dan lihat orang siapa yang ibu itu mengenali, bisa kita sebut inisialnya Y. Nah, jadi dia ini langsung tahu, kamu mau apa katanya, kenapa kesini, seperti itu Mbak. Ya. Saat peristiwa terjadi, siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut Pak? Hanya berdua, ibu dan anak. Sebelumnya apakah korban mengetahui bahwa para pelaku ini akan datang ke rumah? Tidak tahu, tidak mengetahui sama sekali. Apalagi sampai jam 1 malam itu tidak tahu Mbak. Apa yang disampaikan para pelaku saat mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah korban saat itu? Pertama, saya ingin memberitahukan juga kepada masyarakat bahwa pelaku ini datang dalam kondisi sangat mabuk, Mbak. Jadi mereka datang dengan kondisi sangat mabuk, tanpa tujuan yang jelas. Mereka langsung mengobrak-abrikan rumah, seperti kaca pecah, gelas pecah, blender pecah. Dan viral yang di video tersebut, handphone anaknya ibu, itu karena pelaku tahu ini di videoin, makanya dihancurkan handphone tersebut. Tapi alhamdulillahnya dia langsung mengirim video tersebut ke WhatsApp, jadi masih tersimpan. Dan pelaku motifnya seperti yang saya ketahui saat ini, saya belum mengetahui pasti motifnya apa, ingin meminta uang, apa ingin melakukan penganiayaan atau pembunuhan, kita belum tahu Mbak, karena masih dalam proses penyidikan. Ya, jadi apakah para pelaku ini merupakan suruhan seseorang yang dikenali korban begitu Pak? Saat ini saya juga belum tahu kalau itu suruhan atau bagaimana, tapi yang jelas di balik kejadian ini ada intervensi yang sangat besar dari lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak terkait. Saya juga belum tahu, masih dalam penyidikan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Prabowo Febrianto telah bergabung bersama kami di iNews Sore.